Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 296 air mata menetes. Hati terluka. Tanpa alasan jelas, Faye merasakan kesedihan di hatinya. Ketika dia melihat surat cerai itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berat membebani dadanya. Memang benar bahwa dia telah mempertimbangkan untuk bercerai dengan Zain lebih dari 10 kali. Dia adalah orang yang mengambil surat cerai dari pengacara. Dia bahkan telah menandatangani surat-surat itu. Tetapi Zain belum. Sekarang, dia seharusnya senang bahwa Zain telah menyerah untuk menandatangani surat-surat itu. Sayangnya, dia tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun di hatinya. Untuk sesaat, dia bahkan bisa merasakan bahwa udara di sekitarnya sedikit menipis dia. Kesulitan bernafas. Dia mencengkram dadanya dengan erat untuk menghirup udara yang ada di sekitarnya. Mengapa ini terjadi padanya? Mengapa? Bukankah dia telah mengharapkan ini? Zain telah setuju untuk bercerai dengannya. Sebelum dia kehilangan kesuciannya sama sekali, dia seharusnya senang bahwa dia berhasil lolos dari cengkraman iblis itu. Ini berarti dia bisa memusatkan seluruh energinya untuk mengejar CEO itu sekarang. Namun, mengapa dia merasa seperti ini? Dia menyadari dia telah menambahkan 2 noda air lagi ke surat cerai di tangannya. 2. Gumpalan air mata telah jatuh di sebelah yang ditinggalkan oleh Zain. Tiba-tiba, dia heran menyadari bahwa dia benar-benar meneteskan air mata untuknya. Luar biasa. Dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Apakah dia benar-benar menangisi Zain? Dia pasti sudah gila. Dia dengan panik menggelengkan kepalanya dan berusaha melepaskan diri dari emosi yang mengganggu itu. Namun dia tidak berhasil. Dia mengatupkan gigi dan mengabaikan fakta bahwa dia masih terbungkus dengan handuk mandi. Dia lalu pergi keluar dari kamar. Kehadirannya mengagetkan kedua orang tuanya yang berada di ruang tamu. Waina menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan menoleh ke samping. Dia memarahi. Ya Tuhan, Vivi, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau berkeliaran di rumah seperti itu? Pergi dan cepat berpakaian. Ruby juga memarahi. Ada apa dengan kalian berdua hari ini? Zain berlari keluar seperti orang gila beberapa detik yang lalu. Dan sekarang kau berlarian telanjang. Mengapa kau tidak memiliki kesopanan dan menghormati orang tuamu? Faye tidak peduli. Dia berjalan dengan mata memerah dan menatap Ruby lekat-lekat. Di mana Zain? Bu. Kemana dia pergi? Ruby sangat marah dengan penyebutan nama Zain. Dia memarahi. Jangan sebut namanya di depanku. Aku kesal hanya dengan mendengar namanya. Pecundang itu sudah menyulitkanku sebelumnya. Dia benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak kepadaku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos karena melakukan itu. Kemana dia pergi? Faye bertanya sekali lagi. Bingung oleh reaksi Faye, Ruby berkata, apa kau baik-baik saja, Vivi? Apakah dia menggertakmu? Katakan padaku, bagaimana dia menggertakmu? Aku harus. Faye meninggikan suaranya saat dia berteriak dengan putus asa. Aku bertanya padamu, kemana dia pergi? Ruby tercengang. Dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi dia menjawab, dia sudah pergi. Sebelum dia pergi, dia mengoceh tentang banyak omong kosong. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Apakah kalian berdebat? Mendengar itu, tubuh Faye yang tegang menjadi lemas. Aku akan keluar untuk mencarinya. Lalu Faye berjalan ke pintu. Ruby terkejut sekali lagi. Dia buru-buru menarik Faye dari pintu dan berkata, ya Tuhan, ada apa denganmu? Apakah kau benar-benar akan pergi keluar hanya dengan handuk? Faye benar-benar lupa bahwa dia masih mengenakan handuk. Ketika hidup berbalik arah. Bab 297 pria yang tidak bisa dipindahkan. Faye merasa putus asa. Dia benar-benar putus asa sehingga tidak bisa menenangkan dirinya lagi. Lalu kemana Zain pergi? Sebenarnya, Zain belum pergi terlalu jauh. Dia mencari tempat duduk di taman terdekat. Dia hanya menatap permukaan danau dengan linglung selama beberapa waktu. Ketika Faye tidak datang mencarinya, dia merasa agak lega. Itu berarti dia telah melakukan sesuatu yang baik dan menyingkirkan Faye dalam penderitaannya. Itu adalah hal yang sedikit menarik.
Dia telah menikah dengan keluarga Carter sehingga dia bisa bersembunyi untuk menghindar agar tidak dibunuh oleh keluarga Larson. Sekarang meja telah berbalik. Dia tidak perlu lagi bersembunyi. Dia tidak perlu lagi menjaga identitasnya sebagai menantu pecundang dari keluarga Carter. Dari perspektif yang berbeda, itu bukan hanya pembebasan untuk Faye, tetapi juga untuknya. Sekarang semua bagian telah disatukan kembali. Semuanya baik-baik saja, bukan begitu? Meski begitu, dia merasa paling bangga dan hampir lega karena tidak pernah menyentuh Faye. Dia senang karena dia menjunjung tinggi kemurniannya sehingga di masa depan, dia bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya dalam damai. Walaupun begitu, dia tidak bisa tidak terus memikirkan sesuatu. Bagaimana jika Faye mengetahui bahwa dia tidak berpura-pura menjadi CEO Violet Vision? Bagaimana jika dia menyadari bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya? Apa yang akan dia pikirkan tentang itu? Apakah dia menyesalinya? Apakah dia akan merasa bersalah? Apakah dia akan merasa keduanya? Tidak sama sekali. Faye itu bak kacang yang sulit untuk dipecahkan. Zain merenungkannya tanpa bergerak sama sekali. Akhirnya, hujan mulai turun. Tetesan hujan yang bersentuhan dengan tubuhnya mengirim rasa dingin yang membawanya kembali ke dunia nyata. Dia berkata dengan agak santai, "Hujan." Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat sekilas, menyadari bahwa itu hanyalah pesan dari operator. Selain itu, tidak ada pesan teks lainnya. Faye tidak menelponnya atau mengirim pesan teks. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek dirinya sendiri. Kenapa dia bisa punya ide seperti itu? Faye mungkin sedang bahagia sekarang karena dia akhirnya menandatangani surat cerainya. Dia akhirnya bisa mengejar kebahagiaannya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang dia telah memisahkan diri dari keluarga Carter. Sudah saatnya dia memulai kehidupan yang sebenarnya. Dia mencoba menghilangkan rasa putus asa-nya. Dia mulai berjalan pergi ketika hujan berhenti. Dia memutuskan bahwa dia akan check-in ke kamar hotel untuk sementara waktu dan beristirahat. Lalu dia akan memikirkan sisanya besok. Namun, pada saat itulah dia akhirnya menemukan pesan teks di ponselnya. Dia mengeluarkannya dan membacanya. Itu adalah pesan teks dari Alexandra. Dalam teks itu tertulis, "Selamatkan aku." Ketika hidup berbalik arah. Bab 298. Satu masalah selesai. Masalah lainnya muncul. Zain merasa panik saat membaca pesan itu. Alexandra dalam masalah. Sial, itu tidak mungkin. Kebetulan bukan. Faye baru saja mendapatkan masalah hari ini. Sekarang Alexandra. Mungkinkah itu William lagi? Pikiran itu muncul pertama kali di benak Zain. Namun, dia langsung menepisnya. Dia sangat menyadari betapa kuat tendangannya. Dia tahu bahwa William akan lumpuh secara permanen bahkan jika dia berhasil bertahan hidup. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang di balik pesan Alexandra? William juga tidak akan berani melakukan sesuatu pada Alexandra. Siapa itu? Musuh Victor? Atau apakah Alexandra mempermainkannya? Dalam sekejap, Zain memikirkan berbagi kemungkinan. Dia mencoba membalas pesan teksnya, tetapi tidak ada jawaban. Tanpa menunda lagi, dia memutuskan untuk pergi ke sana supaya dia bisa mengetahui situasinya. Dia langsung menyetir mobilnya. Saat menyetir, dia menelpon Alexandra. Tetapi teleponnya tidak dijawab, perasaan khawatir mulai mencengkram hatinya. Meskipun dia baru mengenal Alexandra dalam waktu yang singkat, dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Jadi, jika dia benar-benar dalam bahaya, dia tentu akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Dia tiba di hotel tempat Alexandra menginap beberapa waktu lalu. Dia langsung bertanya apakah Alexandra ada di kamarnya. Dia juga bertanya apakah seseorang mencurigakan pergi ke kamarnya. Sayangnya, Zain tidak bisa mendapatkan jawaban. Karena pihak hotel mempertahankan kebijakan untuk melindungi privasi para tamunya. Namun, dia secara samar bisa mengetahui dari tatapan resepsionis bahwa Alexandra masih ada di kamarnya. Dan belum pergi. Dia merasa lebih tenang mengetahui itu setidaknya. Selama Alexandra masih di kamarnya, itu baik-baik saja. Dia langsung menuju kamarnya dan membunyikan bel pintu. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Zain segera menempelkan telinganya di pintu.
dan mendengarkan dengan seksama untuk memeriksa apakah ada orang di dalam atau tidak. Dengan pendengarannya yang tajam, dia berhasil mendengar suara langkah kaki seseorang yang jelas dalam ruangan. Kedengarannya seperti langkah kaki seorang pria yang beratnya lebih dari 60 kg serta dua pria lagi dengan berat setidaknya 90 kg. Alexandra kemungkinan besar dalam bahaya. Tatapannya menjadi sedingin es. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Dia berharap orang-orang yang di dalam tidak sempat melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Alexandra. Kalau tidak, dia sendiri yang akan mengantar mereka ke gerbang neraka. Zain menghitung mundur, 3, 2, 1. Dia siap untuk masuk ke ruangan. Jika orang-orang di dalamnya mengabaikannya. Namun, pintu sudah terbuka. Sebelum dia mencapai hitungan ke angka 1. Seorang pria kekar dengan alis berkerut membuka pintu. Dia menatap Zain dengan tatapan waspada namun mengancam dan bertanya, "Ada apa?" Zain langsung melihat ke dalam dan melihat beberapa pria ada di dalam ruangan itu. Meskipun dia tidak bisa melihat Alexandra. Dia melihat sepatunya berserakan di lantai.